Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza. Berhubung kita adalah warga Tangerang Selatan alias Tangsel, jadi kita lagi mau berburu arena bermain anak di daerah Tangsel nih teman cerita. Kita lagi ada di daerah BSD Serpong dan kita mau menuju ke lokasi The Nice Garden Serpong. Lokasinya The Nice Garden Serpong ini deket banget sama makam Keramat Tajuk ya teman cerita. Untuk detail lokasinya nanti aku akan tulis di deskripsi. Dari depan udah kelihatan tulisannya The Nice Garden. Ini terdapat playground, coffee shop, mini zoo, dan resto ya teman cerita. Kita masuk dulu yuk. Dari depan pintu masuk ini udah kelihatan ini area parkirnya. Dan kali ini kita adalah pengunjung pertamanya The Nice Garden nih teman cerita. Kita datang ke sini di hari Minggu dan kita sampai jam setengah 8 pagi nih teman cerita. Padahal The Nice Garden Serpong itu kalau weekend bukannya jam 8. Tapi nggak apa-apa, kita tungguin sambil main-main bareng sama Gaza dan Geza. Area parkiran mobilnya itu cukup luas ya teman cerita. Sekarang kita udah turun dari mobil dan kita mau masuk. Kita penasaran banget, dari luar itu udah kelihatan penampakan resto sama penampakan mainannya. Nah ini sebelum masuk ke area atas, di sini kelihatan ada parkiran motor. Parkiran motornya juga luas ya teman cerita. Di area bawah dekat parkiran motor tadi mereka juga menyediakan fasilitas musola dan toilet. Aku lihat musola sama toiletnya juga bersih ya teman cerita. Nah ini kita mau naik ke atas, ada penunjuk arahnya untuk masuk pembelian tiket dan lain-lain naik ke atas. Cuman memang setelah aku lihat-lihat, walaupun jalanan tadi bisa dilewatin stroller, tapi untuk akses ke area main di bawah itu lewat tangga dan gak ada akses strollernya ya teman cerita. Jadi saran dari aku kalau yang bawa bayi kayaknya mendingan digendong aja deh, soalnya akses stroller itu cuman sampai di area restoran. Jadi di area atas ini kita udah nggak bisa lagi bawa stroller ke dalam karena udah mulai banyak tangga-tangga gitu. Sampai di atas ini kita disambut sama area restorannya mereka dan kita nggak boleh bawa makanan ataupun minuman dari luar ya teman cerita, karena di sini mereka menyediakan berbagai macam makanan, minuman, coffee shop. Nah ini papa sama Gaza mau beli tiketnya dulu nih teman cerita. Ini kita udah beli tiket, harga tiket masuknya 25.000 per anak, untuk pendamping harganya 15.000. Dan ini kita sempat beli pakan hewan harganya 10.000 per cup. Kalian bisa beli di awal sebelum masuk ke area playground. Ini dia area pertamanya, ada indoor playground. Jadi di sini mereka nyediain berbagai macam Lego yang bisa dimainin sama anak-anak. Selain itu mereka juga menyediakan permainan pasir kinetik. Nah ini nggak cuma satu, ada 3 tempat gini ya teman cerita. Jadi nggak akan berebutan. Kalau mau main di area playground ini, kalian harus melepas sepatu. Jadi di area ini nggak boleh memakai sepatu atau sendal ya teman cerita. Gaza happy banget bisa main di sini dan membuat berbagai macam bangunan. Di area indoor playgroundnya mereka juga menyediakan permainan mandi bola. Dan ini cukup besar ya teman cerita. Mereka punya 2 perosotan, ada yang kecil, ada yang agak besar. Gak usah khawatir, area ini dibersihkan sama Mbak atau Masnya. Jadi waktu kita mau masuk itu masih dalam tahap pembersihan. Jadi kita lihat mereka lagi bersih-bersihin area playgroundnya nih teman cerita. Di area playground indoor ini juga mereka menyediakan toilet. Jadi kita nggak usah keluar ke bawah tadi. Ini ada toilet di area bermain indoor. Nah sekarang kita mau explore area outdoornya. Di samping area indoor ini posisinya, dan ada berbagai macam jenis permainan. Untuk area outdoor ini sendiri kita boleh pakai sendal atau sepatu. Jadi sebenarnya nggak masalah, tapi karena ini hujan jadi agak basah rumputnya, akhirnya better mending kita pakai sepatu atau sendal. Semua mainannya udah dielap sama Mbak atau Masnya, jadi bersih ya teman cerita.
Kalian bisa lihat di sini juga ada tempat duduk untuk orang tuanya yang nunggu-nunggu, duduk-duduk cantik sambil liatin anaknya lagi main. Kita sampai sini bener-bener jam 8 baru buka, kita langsung masuk dan kita jadi orang pertama yang main di area bermainnya mereka. Jadi kita bisa explore semua mainannya kayak berasa di playground private. Jadi saran dari aku, kalau kalian mau main ke sini datang sebelum jam 8 dan kalian bisa nikmatin semuanya mainan yang ada di sini tanpa rebutan sama teman-teman yang lain. Beberapa menit kita main di area playgroundnya, ternyata di luar udah lumayan banyak orang. Jadi memang ini kalau weekend itu rame banget katanya. Kenapa sih Bunda nggak review ini dari kemarin-kemarin? Jadi kemarin ini sempet yang rame banget dan gak kondusif menurut aku. Jadi aku cari waktu yang tepat untuk review tempat ini. Nah, di area ini ada perosotan, ada trampolin, sama ada tempat makan ruangan yang ber-AC. Yuk teman cerita, sekarang kita explore bagian bawah dari area playground ini. Ini kita menuju jalan ke sana. Mereka punya fasilitas rainbow slide dan ini menurut aku lumayan panjang dan bagus ya teman cerita. Buat main di area bawah ini kita lumayan nurunin beberapa banyak anak tangga dan ini emang nggak bisa dilaluin jalannya, nggak ada akses buat stroller. Ada tempat duduk beberapa untuk orang tuanya yang mau duduk-duduk cantik nungguin anaknya main. Ini kita mau turun ke bawah, mau lihat ada permainan apa aja sih di bawah. Arena bermain pasir ini menarik perhatian aku karena di arena bermain pasir ini mereka juga sudah menyediakan berbagai macam perlengkapan atau peralatan kalian untuk bermain pasir. Jadi kalau kalian datang ke sini, kalian nggak perlu bawa-bawa lagi, tinggal main aja. Di area bawah ini mereka juga menyediakan berbagai macam jenis sepeda nih teman cerita. Mereka juga menyediakan jalanannya untuk kalian bermain sepeda. Selain itu ada juga beberapa ayunan serta tempat duduk yang bisa dinikmati oleh anak maupun orang tua. Mereka juga memiliki beberapa sepeda balance bike dan beberapa mobil-mobilan yang bisa kalian cobain nih teman cerita. Ada juga rumah pohon, lucu banget ya teman cerita. Mainan di sini menurut aku cukup bervariasi, jadi kalian bisa nikmatin ini untuk bermain bersama teman-teman juga ya teman cerita. Kalian bisa naik dari berbagai macam rintangan. Sebenarnya aku penasaran banget sama rainbow slide-nya, tapi kata mereka ini belum beroperasi, jadi belum bisa kita coba deh. Tapi so far di area bermain ini anak-anak aja udah happy banget. Ini Gaza cobain main naik turun dari tadi, lewat atas bisa. Nah ini lewat yang rintangan-rintangan ini juga bisa, cuma kata dia sayangnya di sini nggak ada perosotan ya Bunda, jadi aku nggak bisa turun lewat bawah gini. Ini mah harusnya buat climb ya, tapi sama dia dipakai turunan, dijadiin perosotan ala-ala nih teman cerita. Ada lagi permainan yang mirip sama rumah pohon, jadi ini kita naik ke atas gini. Nah jadi seolah-olah tuh kayak lagi ada di atas pohon gitu nih teman cerita. Ini Gaza lagi cobain naik sepedanya. Ini ada jalanan khusus untuk sepedanya yang tadi aku bilang. Cuma sayang Gaza nggak mau ikutan naik. Padahal ini bisa dinaikin sama 2 orang ya teman cerita. Setelah Gaza cobain semua mainan yang ada di sini, tapi ini kayaknya udah nggak cukup deh buat Gaza. Jadi udah kekecilan. Mungkin ini untuk anak di bawah usia 7 tahun ya. Dia juga cobain main ayun-ayunan. Nah kalau ini masih bisa dimainin, ini juga Gaza masih bisa. Yuk kita lihat yang lain. Di samping area bermain playground yang ada di bawah, ini mereka punya mini zoo. Bener-bener mini zoo. Ini ada kura-kura sulcata. Mereka punya beberapa kura-kura dan juga ada ikan nih teman cerita, kolam ikan yang bisa kalian lihat. Ada kelinci, cuma ini tuh area kelincinya sebenarnya besar, ada banyak wortel juga bertebaran, tapi kelincinya masih ada di dalam kandang, jadi belum dikeluarin sama mereka. Mungkin karena masih pagi ya teman cerita. Bukan cuma itu aja, di sini juga kita bisa lihat hewan yang lain. Ini ada hewan bekantan, ada 2 ya teman cerita.
yang satu lagi ada diem tuh di atas. Di area mini zoo ini kita nggak boleh kasih makan. Jadi untuk beberapa hewan, ini ada monyet tupai namanya, itu nanti hewan-hewan yang di dalam kandang itu cuma boleh dikasih makan sama mereka. Jadi kita cuma boleh lihat aja ya teman cerita. Lucu banget deh, monyet tupainya nggak bisa diem. Ada lagi nih yang namanya marmoset. Teman cerita udah pernah lihat belum? Ini merupakan primata terkecil di dunia. Jadi tuh dia nggak besar, dia kecil-kecil, gemes banget deh. Ada banyak loh teman cerita di sini. Ada juga burung makau yang berasal dari Amerika Selatan. Di sini mereka punya dua nih, di atas satu sama itu di bawah satu ya teman cerita. Ada lagi binatang namanya cincila. Cincila itu apa ya teman cerita? Jadi dia tuh bentuknya kayak kelinci, tapi dia lagi tidur di dalam. Jadi aku nggak bisa lihat detailnya. Di sini ada dua tuh. Mereka lagi ngumpet di dalam, gemes banget deh teman cerita. Untuk mini zoo yang ada di sini yang bisa kita ajak interaksi langsung itu selain kelinci tadi, ini ada domba merino. Lucu banget ya teman cerita. Ini karena tadi makanan buat kelincinya masih pada di dalam kandang, akhirnya wortelnya kita kasih makan untuk domba merino. Dan ini mereka antri lagi minta dikasih makan sama Gaza. Sambil nungguin anak-anak yang lagi main di bawah, ini kita kembali ke restoran yang ada di atas di pintu masuk tadi. Ini kita sempat lihat-lihat jajanan dan mau nyari sarapan dulu nih teman cerita. Bunda sempat pesan bubur kacang ijo dan ini ada berbagai macam jenis makanan atau cemilan yang bisa kalian cobain. Harganya menurut aku lumayan, gak begitu mahal. Satu mangkok bubur kacang ijo ini harganya 15.000 dan ini isinya udah ada bubur kacang ijo, ketan hitam sama santan. Nih kayak gini penampakannya teman cerita, lumayan deh untuk sarapan, mengenyangkan. Selain cemilan, mereka juga punya makanan berat. Ini ada nasi, ada ayam goreng, bebek goreng, ikan lele, ada sate telur puyuh. Cuman gak sempet kita record karena masih belum mateng, beberapa tuh masih ada di dapur. Ada sate udang, ada berbagai macam jenis sayuran, ada capcay, ada karedok, ada sayur asem, ada tumis-tumisan. Ini kalau kalian datang ke sini, kalian boleh cobain karena ini wangi banget masakannya. Sebenarnya Bunda penasaran, tapi karena ini masih pagi, jadi Bunda belum bisa makan makanan berat. Sambelnya juga ada sambal merah sama sambal hijau. Mereka juga nyediain lalapan sama kerupuk ya teman cerita. Dan juga beberapa jenis minuman yang bisa kalian pilih. Mereka juga menyediakan beberapa jenis kopi yang bisa kalian coba atau kalian nikmatin. Nanti aku spill harganya. Mereka juga menyediakan minuman yang panas dan dingin ya teman cerita. Ini dia harganya, kalian bisa cek ya teman cerita. Setelah puas main 2 jam dan ini mulai agak ramai, akhirnya kita mutusin untuk pulang nih teman cerita. Semoga cerita dari jalan-jalan kita hari ini bisa kasih manfaat untuk semua teman cerita yang nonton di rumah. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen video kita ya teman cerita. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye teman cerita.